Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang pengembangan aplikasi Vigenesia dengan fitur CRUD, Create, Read, Update, Delete. Nama-nama kelompok kami di sini beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Afif Abdurrahman dengan NIM 15220249. Yang kedua ada Ivan Layadi Firmansyah dengan NIM 15220184. Yang ketiga ada Aldi Umara dengan NIM 15220176. Yang keempat ada Aris Setiawan dengan NIM 15220233. Yang kelima ada Latif Hidayatur Rohim dengan NIM 15220177. Yang keenam ada Nurwitan Fakur Rahman dengan NIM 15220711. Pendahuluan di masa depan teknologi berkembang sangat pesat. Latar belakang, di era digital yang semakin maju, perkembangan teknologi informasi yang telah diberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan budaya. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan informasi adalah melalui aplikasi berbasis sistem komputer yang dapat menyimpan, mengelola, dan memproses data dengan lebih efisiensi. Dengan kata lain, adanya kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI, Internet of Things atau IoT, Big Data, Virtual Reality, dan lain-lainnya. Vigenesia sebagai sebuah platform yang bertujuan untuk mengabadikan dan menyebarkan informasi mengenai budaya dan sejarah suatu daerah atau bangsa, membutuhkan aplikasi yang dapat mempermudah pengelolaan data yang terkait dengan konten budaya tersebut. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi dengan fitur CRUD, Create, Read, Update, Delete dapat menjadi solusi yang efektif. Aplikasi dengan fitur CRUD dapat diimplementasikan untuk berbagai jenis data seperti artikel, gambar, video, atau informasi lainnya yang relevan dan budaya Vigenesia. Maksud dan tujuan: menjelaskan dasar fitur CRUD, memberikan pemahaman yang jelas tentang fungsi dan peran fitur CRUD dalam pengembangan aplikasi berbasis data, mengidentifikasi kebutuhan dan manfaat aplikasi untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem yang diperoleh untuk mendukung pengelolaan data budaya dan sejarah dalam aplikasi Vigenesia. Menganalisis proses pengembangan aplikasi, menyajikan langkah-langkah teknis dalam pengembangan aplikasi Vigenesia dengan fitur CRUD, termasuk analisis kebutuhan, desain, dan pemilihan teknologi yang digunakan. Di sini kita akan masuk ke dalam pembahasan pemrograman. Perkembangan dalam pemrograman web pertama kali diawali dengan diluncurnya HTML yang masih statis. Kemudian bahasa ini dikembangkan dengan adanya kode Igniter v4 dan CSS atau Cascading Style Sheet yang dapat memperintah tampilan website. Yang kedua itu ada PHP atau Hypertext Preprocessor. Kelebihan PHP sendiri dapat mudah dipelajari dan terintegrasi dengan adanya database seperti MySQL dan Oracle. Adanya kode Igniter atau framework PHP memiliki beberapa kelebihan seperti ukuran file yang sangat kecil untuk dokumentasi yang bagus serta kompatibilitas dengan hosting yang dapat berjalan dengan baik pada semua platform. Adanya PHP MyAdmin, kelebihan tersendiri seperti antarmuka yang ramah pengguna serta fungsional langkah yang mendukung berbagai operasi database dan fleksibilitas yang dapat digunakan di berbagai versi MySQL. Di dalam pembahasan ini adanya PHP, kode Igniter, PHP MyAdmin, dan satu lagi itu Flutter. Pembuatan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman Flutter untuk tampilan UI-nya atau front end-nya, PHP untuk back end-nya dengan menggunakan framework kode Igniter.
phpMyAdmin untuk membuat database-nya. Aplikasi penulis. Yang pertama ada ngrok dan exam. Ngrok adalah alat yang memungkinkan pengguna untuk membuat tunnel dari localhost ke internet. Ini sangat berguna untuk pengembangan aplikasi web, menguji API, dan berbagai proyek yang berjalan di server lokal tanpa harus menghostingnya di server publik. Kelebihan ngrok memudahkan pengguna instalasi dan konfigurasi yang sederhana. Lalu akses remote yang dapat diakses ke aplikasi lokal dari mana saja di internet, dan juga SSL terintegritas yang secara otomatis memberikan HTTPS untuk keamanan. Kekurangan dari ngrok ini memiliki batasan versi gratis, waktu, dan bandwidth. Meskipun juga ada HTTPS, ekspor aplikasi lokal menimbulkan resiko keamanan juga. Kecepatan dan stabilitas tergantung pada server ngrok ini. ngrok ini mengakses server lokal dari internet. Dengan kata lain, ngrok sangat berguna untuk perkembangan aplikasi web, uji coba, dan integrasi layanan yang membutuhkan akses publik tanpa perlu melakukan konfigurasi jaringan yang rumit. Yang kedua itu ada exam.pp. Exam.pp adalah alat yang sangat berguna untuk perkembangan web yang ingin membuat dan menguji aplikasi secara lokal sebelum mempublikasikannya ke server web yang sebenarnya. Nah, yang selanjutnya pembahasan flowchart Vigenesia yang akan dijelaskan oleh teman saya Nurwitan Fakur Rahman. Oke, di sini saya akan menjelaskan flowchart atau alur yang kami buat dan kami gunakan pada aplikasi Vigenesia tersebut. Di sini ada yang pertama ada bagian start, lalu ke bawah kita melihat ada bagian untuk menampilkan halaman login dan juga registrasi. Jika sudah melihat dan atau menampilkan halaman login dan registrasi, akan lanjut lagi ke bagian sudah memiliki akun atau belum. Jikalau peserta belum memiliki akun, maka di sini akan diarahkan untuk registrasi dan juga menginput data untuk registrasi. Lalu input datanya benar atau salah. Jikalau salah, dia akan menampilkan pesan username atau password sudah digunakan. Artinya username dan password tersebut sudah pernah digunakan dan tidak bisa digunakan kembali atau diinput kembali. Lalu jika benar, dia akan menyimpan data ke database, lalu akan muncul lagi ke halaman login. Nah, jika sudah memiliki akun, peserta akan masuk ke input data login, lalu input data benar atau salah. Jikalau salah, pesan atau tampilan login akan menampilkan kalimat username atau password salah. Lalu jikalau benar, peserta memasukkan password dan juga username, akan bertuju atau menampilkan halaman beranda pada aplikasi Vigenesia tersebut. Lalu jikalau peserta sudah menampilkan halaman beranda, tinggal memilih untuk logout atau akan menambah, mengedit atau menghapus pesan yang ada di halaman beranda. Di sini kita memakai sistem CRUD, yakni tambah, edit, dan juga hapus. Peserta bisa menambahkan, mengedit, dan juga menghapus pesan sesuai keinginannya. Lalu di sini jikalau peserta ingin menambah pesan pada aplikasi tersebut, peserta tinggal klik tambah, lalu input data. Setelahnya data akan menyimpan data ke database, lalu selesai. Dan jikalau peserta ingin mengedit pesan pada aplikasi Vigenesia, peserta akan ditujukan ke menu edit, lalu edit data, lalu setelahnya
data akan menyimpan ke database, lalu selesai. Nah, jikalau ingin menghapus pesan pada aplikasi Viginasia, peserta akan diarahkan ke menghapus data dari database, selesai. Dimana yang tadi, jikalau peserta tidak ingin mengedit atau menambahkan dan juga menghapus pesan pada aplikasi Viginasia, peserta bisa logout atau keluar dari aplikasi Viginasia lalu selesai. Oke, mungkin itu saja beberapa alur dan juga proses yang terjadi pada aplikasi Viginasia. Setelahnya saya akan menjelaskan bagaimana dan juga apa database yang kami gunakan pada aplikasi Viginasia tersebut. Oke, setelah tadi kita bahas mengenai flowchart atau alur yang kami gunakan pada aplikasi Viginasia, selanjutnya yakni mengenai database yang kami gunakan pada aplikasi Viginasia. Yakni ada 5 tabel, yakni yang pertama ada motivasi, user, role, report APK, dan juga kategori. Yang kami gunakan yakni hanya 2 tabel saja, yakni motivasi dan juga user. Di user sendiri mengandung atau memiliki beberapa tipe data, yakni yang terakhir ada integer dan juga varchar, yang dimana integer sendiri pun memiliki kapasitas 11 numerik atau kita memasukkan angka sebanyak 11 digit, dan juga varchar memiliki karakter atau kata-kata sebanyak 128 kata untuk nama, 50 kata untuk profesi, 128 kata untuk email, dan juga 256 kata untuk password. User ini seperti pengguna atau kita yang memasukkan ID user, nama, profesi, email, dan juga password saat untuk mendaftar, juga untuk login ke aplikasi Viginasia tersebut. Lalu di tabel motivasi memiliki tipe data juga, yakni ada integer yang memiliki 11 numerik yang untuk memasukkan user atau angka yang lain, dan juga motivasi memasukkan kata-kata yang akan kita tambahkan kepada aplikasi Viginasia tersebut, juga tanggal input dan juga update pada tanggal tersebut. Lalu di role juga ada ID dan role yang mempunyai atau menggunakan tipe data integer dan juga varchar. Di report APK pun memiliki dan juga mempunyai ID dan juga description yang menggunakan tipe data integer dan juga integer juga ada teks juga. Lalu di kategori, yakni kita juga bisa memasukkan ID dan juga kategori yang memiliki atau menggunakan tipe data integer dan juga varchar, seperti dibahas pada flowchart tadi dan juga database ini. Sedemikian pembahasan mengenai flowchart dan juga database yang kami gunakan pada aplikasi Viginasia yang telah kami rancang dan telah kami buat sesuai contoh atau sesuai contoh yang telah dibuat oleh dosen. Oke, selanjutnya nanti akan ada teman kami yang akan menjelaskan bagaimana cara penginstalan aplikasi Ngerok. Ya, saya Latif Hidayatur Rohim. Di sini saya akan menjelaskan tentang penginstalasian Ngerok. Sebelum kita lanjut ke langkah instalasi Ngeroknya, sebelumnya kita harus tahu apa sih itu Ngerok. Ngerok adalah sebuah alat yang digunakan untuk membuat tunnel atau jalur yang aman antara aplikasi lokal yang berjalan di komputer dengan
di komputer pengembang dan internet. Di sini Ngorok itu berfungsi mengubah exam yang tadinya lokal menjadi online, sifatnya bisa diakses ke semua device dan bantuan internet. Baik, di sini kita mulai saja ke langkah instalasian Ngorok. Jika kita sudah ke browser, kita lakukan pencarian Ngoroknya. Sini sudah muncul, kita klik paling atas. Nah, jika kita belum punya akun atau belum mendaftar, kita bisa ke menu sign up. Nah, karena saya sudah mendaftar, saya langsung saja ke menu login. Nah, di sini ada menu setup dan installation. Untuk kalian para pengguna Windows, kita bisa klik Windows. Nah, di sini ada dua cara untuk mendownload Ngoroknya. Yang pertama dengan cara cocolat. Nah, yang kedua ini bisa dengan kita download. Ini kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan laptop kita ya. Ada 32 bit dan 64 bit. Nah, karena di sini menggunakan MacBook, kita pilih macOS. Nah, karena di sini saya sudah mendownload, kita lanjut menjalankan instalasinya. Di sini kita pilih terminal. Nah, di sini kita copy link dari deploy your app online. Kita copy, kita paste di terminal. Nah, untuk di sini kita ganti ke 80. Kenapa 80? Karena port di examnya itu 80, sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi di pertama. Ini kita enter. Nah, di sini saya menyarankan alangkah baiknya kita menyalakan examnya dulu sebelum jalan ke browser. Ini kita nyalakan menyalakan examnya dulu. Baik, jika examnya sudah running, di sini kita copy linknya. Kita copy. Nah, terus kita paste. Kita enter. Nah, di sini ke visit site. Nah, di sini sudah berhasil ya terinstall untuk Ngoroknya. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya teman saya akan menyampaikan backend. Perkenalkan, saya Ali Umara dengan NIM 15220176. Di sini saya akan menjelaskan tentang men-setup master backend. Dan di aplikasi ini kita menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan menggunakan framework dari CodeIgniter. Dan untuk link dari folder yang kita akan gunakan yaitu adalah terdapat di modul pembelajaran
kemudian kita klik aja linknya, nanti akan mengarahkan ke Google Drive. Setelah itu kita klik materi minggu ke-9, kemudian kita klik dari folder download master Vigenesia, kemudian kita klik lagi master database dan API Vigenesia. Dan di dalamnya nanti akan terdapat dua file, yaitu ada Vigenesia dan Vigenesia SQL. File dari Vigenesia ini merupakan sebuah file dari tampilan backend, sedangkan untuk Vigenesia SQL yaitu adalah sebuah file dari database. Dan setelah itu kita tinggal unduh aja, klik download. Kita tunggu sampai filenya terdownload ya. Baik, setelah file kita download, kemudian kita lihat di menu download, kemudian kita cari file dari file backendnya. Kemudian setelah itu kita ekstrak aja. Setelah kita ekstrak, kemudian kita masuk ke XAMPP. Kemudian kita klik XAMPP. Kemudian kita klik manage server. Kita nyalakan dari MySQL database dan Apache web server. Kita klik start ya. Kita tunggu sampai lampunya berwarna hijau. Setelah lampunya berwarna hijau, kita langsung saja ke localhost. Kita klik localhost, kemudian kita enter. Setelah itu kita masuk ke phpMyAdmin. Dan setelah kita masuk dari tampilan phpMyAdmin, kemudian kita bikin database baru. Kita klik baru, kemudian kita isikan nama dari basis datanya. Kemudian kita buat. Setelah database kita berhasil kita buat, kemudian kita klik tombol import. Setelah itu kita masukkan file yang kita unduh tadi. Yaitu adalah Vigenesia.sql ya. Kita open. Kemudian kita import. Jika ketampilan seperti ini berarti hasil import kita sudah berhasil. Kemudian setelah kita import file yang kita unduh itu, kemudian kita coba panggil dari file tersebut, yaitu adalah localhost.
Kemudian nama filenya kita enter, dan keterangannya masih belum berhasil ya. Kenapa masih belum berhasil? Dikarenakan file dari backend belum kita pindahkan ke htdoc, jadinya file yang kita unduh itu belum terbaca di halaman web. Baik, setelah kita download filenya, nanti akan tertera di file download. Kemudian kita copy paste ke halaman dari htdoc. Kemudian kita copy paste, kita klik application, kemudian kita klik folder dari exam.pp. Setelah itu kita klik htdoc, kita copy paste filenya di sini. Setelah file kita pindahkan dari folder download ke folder htdoc, setelah itu kita coba panggil dari file tersebut, yaitu kita masuk ke Google Chrome, kemudian kita ketik localhost garis miring nama dari file yang kita pindahkan ke htdoc, yaitu Genesia 1. Kemudian kita enter, nanti akan muncul tampilan dari folder atau file dari backendnya. Kemudian di dalam tampilannya nanti terdapat tampilan home, kemudian ada get data user, kemudian ada put untuk profile, kemudian post untuk pendaftaran member, post untuk login, kemudian ada post untuk motivasi, put untuk update motivasi, get untuk motivasi, kemudian delete untuk motivasi. Berarti untuk meng-step up master dari Vigenesia kita sudah lakukan dengan berhasil. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Afif Fadlur Rahman, yaitu mengenai tampilan login dan register. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Fadlur Rahman. Saya dengan NIM 15220249. Nah, di sini saya bertugas untuk membuat tampilan UI Vigenesia. Nah, pertama-tama sebelum kita mulai membuat project Vigenesia-nya atau membuat tampilan UI-nya, nah kita harus mendownload dulu nih aset-aset yang udah disediakan di modul web service. Nah, untuk modulnya sendiri itu bisa diakses oleh mahasiswa, yaitu dengan mendownloadnya di MyUpsi Student atau enggak di aplikasi MyUpsi di HP. Nah, itu bisa untuk mendownload modulnya. Nah, kurang lebih seperti modulnya. Nah, untuk linknya sendiri, link asetnya itu terdapat pada halaman 72, mulai halaman 72. Nah, ini kita scroll dulu aja sampai halaman 72. 72 Nah, ini kita cari nih linknya, link Google Drive-nya. Nah, ini untuk penggunaan penggunaan untuk UI-nya sendiri itu bisa menggunakan Floodlab dengan metode editor online atau enggak menggunakan VS Code. Nah, di sini saya akan memprojekkannya atau membuatnya itu menggunakan VS Code. Nah, ini dia, ini linknya. Ini diklik aja, kita buka di Chrome. Nah, kita tunggu
sampai masuk ke Google Drive yang dibagikan. Nah, di sini dibuka di materi minggu ke-9 atau Fruit Vigenesia. Nah, di sini ada 3 folder. Sini ada download master Vigenesia. Nah, ini yang master database dan API Vigenesia itu untuk backend atau untuk data API-nya untuk Vigenesia nanti yang kita pakai. Nah, di video teman saya sebelumnya itu sudah dijelaskan ini fungsinya untuk apa. Nah, ini kita download yang ini, yang zip ini. Ini master dari template UI project Vigenesia. Nah, ini kita download aja. Nah, ini kita tunggu sampai penginstalan selesai. Nah, ini dia sudah selesai penginstalannya. Lalu kita buka di folder download. Nah, ini dia. Nah, ini kita ekstrak dulu. Nah, untuk lebih memudahkan, nah ini saya pindah ini ke halaman desktop, ke Flutter. Nah, di sini kita rename dulu template UI. Set. Nah, di sini di template UI ini nanti yang kita gunakan hanya beberapa aja, yaitu di folder lib. Di sini ada folder screen, models, main dart, dan juga constant, dan juga ada Puspec YAML ini. Puspec YAML ini untuk fungsinya kita mendownload library seperti Dio, seperti icon dan lain-lain. Itu kita menggunakan ini, kita samain aja sesuai sama yang di apa yang kita download di modulnya. Nah, oke. Langkah selanjutnya, oh ya, sebelum memulai teman-teman pastiin dulu udah download dulu nih apa untuk penginstalan ngrok-nya. Nah, ngrok ini. Nah, untuk di video sebelumnya itu teman saya juga udah menjelaskan caranya bagaimana menginstal ngrok. Di sini saya sudah menginstal ngrok dan juga XAMPP-nya. Nah, langkah selanjutnya kita nyalakan XAMPP sekarang. Oh, ini kita nyalakan. Kita start Apache dan juga MySQL-nya. Nah, di sini aplikasi Vigenesia ini menggunakan database-nya phpMyAdmin. Nah, di phpMyAdmin ini nanti akan kita jadiin online dengan menggunakan ngrok. Nah, lalu setelah udah nyala semua MySQL dan Apache-nya, kita jalankan ngrok-nya dulu. Kita buka cmd. Nah, di sini kita ketik ngrok http portnya dari exam 80. Ya, sudah jalan. Di sini kita copy https preadd-nya ini di minimis aja, kita paste di sini. Nah, sudah bisa jalan nih. Nah, sudah bisa ya. XAMPP-nya sudah online. Kita buka phpMyAdmin-nya. Untuk database-nya juga sudah keinstall. Ya, udah semua. Oke. Langkah selanjutnya kita buka VS Code. Kita nyuain Windows aja, kita silang. Nah, di sini kita akan menginstal Flutter-nya terlebih dahulu. Nah, kalau untuk penggunaan Floodlab itu bisa langsung itu udah keinstall Flutter-nya, jadi kita tinggal langsung pakai aja. Nah, untuk folder yang itu sendiri, folder yang tadi dari modul itu bisa langsung digunakan aja. Nah, ini saya menggunakan VS Code. Nah, saya ingin menginstal dulu nih Flutter-nya. Flutter Project. Nah, teman-teman pastiin dulu kalau menggunakan VS Code itu di laptop pribadinya ataupun di
PC pribadinya itu sudah keinstall Flutternya dulu ya. Kalaupun belum keinstall Flutternya, coba diinstal dulu Flutternya dengan ekstensi dari sini Flutter, dan juga untuk mengambil atau enggak untuk download langsung di web resminya Flutter. Ini Flutter New Project. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi. Nah, sini foldernya nih, folder yang ingin digunakan. Ini saya ke desktop, ke Flutter. Nah, di sini saya new folder. Ini saya kasih nama Genesia. Klik. Udah masuk di Genesia. Nah, kita select folder in project. Nah, di sini ini nama project yang akan kita gunakan, yaitu project. Nah, project ini nanti akan dibuatkan struktur dari Flutter yang disimpan di dalam folder Vigenesia tadi. Nah, ini kita enter. Ini akan mendownload. Nah, oh ya teman-teman juga pastiin kalau menginstal Flutter itu ada koneksi internetnya ya. Ini sudah bisa dijalankan. Your Flutter is ready. Press F5 to start running. Ini abaikan. Nah, untuk menjalankannya ini Commander. Nah, dan saya menggunakan emulator offline dari bawaan laptop saya. Teman-teman juga bisa menggunakan Chrome dan juga macOS desktop, atau ini Safari kalau di macOS. Kalau nggak pakai browser teman-teman yang pakai. Nah, di sini saya menggunakan simulator offline saya. Udah saya download. Kita nyalakan dulu simulatornya. Nah, sudah nyala. Nah, untuk menjalankannya ini kita ke Commander dan langsung ke sini. Kita run without debugging supaya tidak ada debugging yang membuat waktu lama. Kita jalankan. Nah, di sini kita tunggu, ini agak lama ya teman-teman. Kita buka simulatornya. Nah, ini sudah jalan. Iya, ini dia. Ini tampilan awal untuk Flutter yang kita download. Ini udah tampilan bawaan ya. Nah, ini udah bisa di play, kita nambah. Selanjutnya kita masukkan, ini silang aja widget spektatornya. Nah, untuk selanjutnya kita ambil template yang kita download tadi nih. Template yang kita download. Nah, template UI. Nah, di sini. Ini ada lib. Nah, folder ini kita copy semua. Kita copy ke folder lib yang kita gunakan tadi, yaitu Vigenesia. Nah, project. Nah, di sini folder yang kita jalankan di lib. Nah, ini kita paste aja. Ini ada nama yang sama, yaitu Minder. Nah, di sini kita replace aja. Set. Udah semua. Dan jangan lupa di template UI-nya ini spek YAML-nya ini kita copy nih, kita copy juga spek YAML-nya. Nah, untuk kopinya jangan langsung di copy paste ke folder yang tadi, kita buka di sini aja supaya lebih jelas. Nah, ini spek YAML yang kita punya, dan kita buka spek yang ada di template UI-nya. Nah, ini kita buka. Nah, open with Visual Studio Code. Nah, ini paspek yang di folder kita, ini paspek yang di template UI-nya. Nah, di sini untuk versionnya ini pasti akan berbeda. Environment-nya, nah dev dependency ini yang kita copy itu dev dependency-nya aja. Dev dependency ini, dependency Flutter, SDK, Flutter. Nah, dev dependency ini yang kita copy. Nah, ini kan beda nih. Nah, dev dependency ini kita copy. Flutter test SDK Flutter, benar. Floatlin apakah udah ada? Kita cek terlebih dahulu nih. Nah, Floatlin udah ada.
Cupertino icon juga udah ada, Flutlin udah ada, Cupertino icon juga udah ada. Nah, kita copy berarti dari Dio ke Another Toolbar. Ini kita copy di sini. Nah, kita lihat bawahnya lagi, ada Flutter UI Material Design. Udah itu doang. Flutlin dan Cupertino icon kan udah ada di sini, Flutlin dan Cupertino icon. Nah, oke. Nggak ada lagi. Ya, udah kita save. Nah, di sini otomatis dia akan Flutter PubGet. Nah, maka selanjutnya kita ke Mender, kita ke simulator. Oh, belum muncul nih screennya. Nah, coba ke register. Nah, sampai di sini jangan lupa nih. Di sini ada tulisan you can try the following suggestion to make Fastpack resolve. Nah, ini Fastpack yang kita pindahin dari Fastpack template UI ke dalam Fastpack sini itu belum bisa digunakan sepenuhnya. Nah, kita harus mengupgrade dulu nih. Mengupgrade-nya apa? Yaitu dengan cara Flutter pub upgrade mayor version. Ini kita copy, kita ke terminal. Nah, ini kita paste sini. Nah, enter. Nah, ini resolving. Nah, dia otomatis nih, ini akan berubah nih, semuanya akan ke update yang di dev dependency ini nih. Nah, ini udah semua nih. Kita lihat ke register. Nah, udah jadi biru kan, tadinya merah. Nah, yang ini tentang ini package ORG. Nah, package ORG di sini, kalau di sini kan menggunakan ORG. Nah, ini kan karena template bawaan yang ada di modul tadi. Nah, ini kita ubah sesuai namanya project. Nah, ORG ini kita ubah nih jadi project. Nah, gitu. Kita save. Nah, sama semuanya, main screen juga. Nih, ORG jadi project. Aduh, salah, maaf. Project. Nah, ini kita copy aja biar gampang. ORG jadi project. Kita save. Yang tadi kan login juga. Copy, kita save. Yang edit juga, paste, kita save. Di model apakah ada? Model nggak ada, aktivasi nggak ada, cons nggak ada. Oke, nah yang Fastpack ini udah semua nih. Nah, ini template UI kita silang aja. Nah, langkah selanjutnya kita lihat nih simulatornya. Nggak bisa, kita reload. Bisa ke login. Nah, ini kita stop dulu, kita jalankan lagi main dartnya. Oke, kita tunggu lagi supaya jalan. Nggak bisa. Agak lama ya. Waduh, kenapa nih nggak bisa? Apa karena ini? Coba kita ganti. Package-nya nggak usah. Langsung ke model aja. Coba kita save. Register juga.
Bisa? Aduh, nggak bisa teman-teman. Kenapa nggak bisa? Oh iya, ininya kita coba nih ya. Ngroknya belum kita copy nih, copy dulu. Nah, kita copy dulu nih semua ke register. Oh, konstan. Nah, pertama konstan dulu, free app Indonesia. Nah, ini maksudnya itu localhost mengambil dari Indonesia. Kita save, kita ke edit page juga apakah ada URL. Nggak ada. Oh, ini nih base URL ACI ini kita hapus karena di folder backend kita, yaitu di XAMPP, itu nggak ada folder yang namanya ACI Vigenesia. Nah, di sini tidak ada yang namanya ACI, dia langsung ke API. Kita langsung ke API, nggak ada folder ACI. Di sini API dev motivation. Nah, ini kita save, kita login juga. Nah, loginnya kita copy lagi ke sini. Sini juga kita copy lagi ke sini. Vigenesia API login. Oke. Bisa. Terus login ke main screen apakah ada API dev yang dilihat ininya ya, folder ininya ya, takutnya salah. Kita ke register juga API bener ya. Oke dah, kita coba lagi nih ke main dartnya nih, mudah-mudahan bisa nih. Coba bisa. Aduh, kok nggak bisa juga, kenapa nih? Nah, kalau gitu coba kita restart simulatornya, kita quit simulator. Nah, udah, terus coba kita buka lagi simulatornya sampai menyala. Nah, udah nyala, coba kita jalankan lagi. Bisa. Kita tunggu. Biasanya kalau lama gini bisa nih. Berarti yang tadi tuh harus kita refresh dulu simulatornya. Kemungkinan karena apa ya? Mungkin karena berat. Nggak tahu ya. Aduh, kok nggak bisa nih? Kenapa nih? Coba kita lihat-lihat di sini. Ini tidak usah, tidak apa-apa. Aspek udah semua.
ganti aja ya. Dart UI, import Dart UI. Coba kita ganti seperti ini URL-nya, kita langsung aja. Terus di main screen juga yang ada URL, ini kita ganti. Aduh, ganti. Bisa. Coba cara langsung. Lagi. Kita ganti. Edit text juga URL-nya kita ganti. Fonts udah. Edit text udah. Nah, ada lagi? Nggak ada. Engine juga nggak ada. Main screen juga udah. Register udah. Oke, udah semua. Kita coba lagi ya. Kita coba running. Coba, nggak bisa. Wah, nggak bisa. Kenapa nih? Coba kita lihat problemnya. Di sini udah bisa semua. Di sini juga udah. Kenapa tidak bisa dia? Kalau kita ganti ke Chrome, apakah bisa? Coba ke main, mana main? Bentar. Kita coba ke Chrome. Kita matikan simulatornya. Kita coba jalankan di Chrome-nya, apakah bisa? Wah, nggak bisa juga. Kenapa nih ya? Kalau gitu coba kita close dulu. Kita close, ini juga masih jalan. Kita refresh lagi, kita buka lagi. Buka. Ini abaikan. Kita tunggu sampai connectingnya selesai. Analisis, dartnya juga lagi dicek. Kita tunggu, kita coba. Kalau setelah ini semua udah, kita coba nanti lanjut. Lagi nunggu project, opening Java project. Coba kita tunggu. Nah, udah semua. Coba. Ini abaikan aja. Kita ke simulator lagi. Kita buka simulator. Sampai dia jalan. Udah semua. Coba kita jalankan lagi.
Ini lagi loading sih. Coba kita tunggu aja dulu sampai loading ini selesai. Tapi ini loadingnya nggak ke Vigenesia. Bisa, berarti harusnya bisa. Kita ke run web app debugging. Lagi starting debug. Coba apakah bisa. Lagi launching. Cannot build the application for the simulator. Target tidak dikenal. Ascol pilot to build ESF. Apa karena versinya ya? Coba kita pakai Chrome. Kalau pakai Chrome jalan nggak? Tetap tidak bisa. No name parameter with name on pocket widget. After launching. Wah, ini tetap nggak bisa nih teman-teman. Mungkin nanti pakai template dari yang saya buat aja. Sebenarnya hampir sama, hanya perbedaannya di tampilannya aja. Nah, itu pun template dari tampilannya pun itu saya ambil sesuai dari di modul-modul ini. Nih di sini itu semuanya saya ambil semua dari pertemuan 5. Nah, ini potongan UI login register. Terus pertemuan 6 ini kalau nggak salah ada petunjuk Vigenesianya tuh dari lib ini juga. Itu saya gabung semua, dan juga itu ada improvisasi dari saya sedikit. Nah, ini kan karena ini nggak bisa, kemungkinan kita pakai template by Afif aja ya. Itu ada di desktop tadi. Nah, ini udah saya sediain template-nya untuk jaga-jaga kalau yang emang dari modul tadi itu tidak bisa. Nah, tapi kalau teman-teman bisa jalan runningnya, nah itu nggak apa-apa pakai yang di modul. Ini karena saya pakai VS Code kan soalnya, jadi terhubung langsung ke simulator yang ada di laptop saya. Jadi kemungkinan ada error yang begini. Ini kita tunggu aja dulu, nanti habis itu baru kita ganti isinya dari lib dan juga aspek YAML-nya. Dari Chrome juga tetap nggak bisa. Kalau gitu kita pakai offline simulator aja. Ini. Oke. Nah, berarti kita ganti dulu nih semua nih template by Afif nih. Libnya kita copy ke Vigenesia, project, lib, paste, apply to all. Verify semua. Udah. Terus paspek YAML-nya ini kita copy langsung aja nggak apa-apa, karena ini yang udah terbaru. Yang template by Afif ini saya buat yang terbaru, sebelum video ini dibuat itu saya yang buat. Kita ke Vigenesia, project, paspek YAML, request. Nah, ini dari update langsung. Dia langsung resolve dependensinya. Jangan lupa kita pakai
simulator pop upgrade mayor, tapi di sini itu udah bisa dipakai, berarti otomatis ini udah bisa kita gunakan. Coba kita ke main dart, kita akan menggunakan simulator. Apakah bisa? Kita ke debug, kenapa tidak bisa? Highlight error. Referensi aspek nyambelnya sudah benar. Coba kita upgrade mayor version. Coba kita enter, kita resolve. Ada yang terbaru nih, Iridio. Apakah dapat? Oh, udah dapat nih, udah selesai nih, lagi di upgrade. Oke, lanjut kita ke main dart. Kita coba without debugging, kita start. Apakah bisa? Wah, nggak bisa nih. Nah, coba kita refresh dulu dah ini simulatornya. Simulatornya kita refresh. Visual Studio Code juga kita refresh. Kita quit. Terus kita buka lagi. Udah, coba kita ulang ya. Ini pakai main simulator. Kita tunggu. Coba kita running lagi. Nah, ini baru bisa. Nah, ini udah masuk ke tampilan yang saya buat nih. Nah, mungkin kalau yang di materi pertemuan 9 itu tampilannya agak berbeda. Nah, ini yang tampilan dari template saya, ini udah ada yang saya ubah-ubah. Nah, untuk di sini ini masih belum terkoneksi nih. Ini kalau kita login, nah di sini kan saya udah membuat database-nya. Database-nya di sini Vigenesia. Kita buka, kita ke user. Kita lihat email mana yang udah ada. Nah, ini udah ada nih emailnya nih. Nah, di sini ada Afif nih. Ini afiftest.com. Nah, ini kalau kita jalankan, Afif test.com, passwordnya 123456. Kalau kita sign in, itu masih nggak bisa nih.
Karena apa? Karena dari HTTP ngrok ini kita belum ubah di sini. Nah, jadi setiap kalau kalian meng-close ngrok-nya, ini otomatis kalau kita jalankan lagi ngrok-nya, ini link HTTPS ini itu pasti berubah, dia otomatis berubah ketika kalau kalian ini nge-close ngrok-nya. Nah, di sini kita ubah HTTP preapps, paste, save, handscreen-nya juga preapps, paste, save. Save. Nah, dia otomatis nih hot reload. Ini kita save juga. Terus ke login, nah login juga ada, kita ganti paste, ini juga paste, ini juga paste, ini kita save. Masuk ke edit page, ini ganti juga paste, kita save. Terus ke konstan, kita save. Udah semua. Kita lihat lagi ini, kalau kita sign bisa. Nah, ini dia, ini tampilan beranda dari aplikasi Viginesia yang saya buat. Nah, di sini ada selamat datang, ada motivasi. Di sini kita bisa masukin. Nah, di sini kita bisa read database apa yang udah kita masukkan. Ini ada refresh, ini ada edit, ini juga ada hapus. Ini kalau kita mau nambah judul, ini udah bisa aktif. Kita submit, berhasil di submit. Arif jadinya tuh otomatis typo Arif. Ini dia otomatis masuk ke sini, motivasi. Nah, ini masuk dia. Ini kalau kita hapus, berhasil delete, silakan refresh. Senang dulu. Sini. Ini kalau kita hapus, coba. Nah, udah hilang. Arifnya di sini juga hilang. Nah, gitu. Mungkin untuk tampilan template-nya begini. Nah, mohon maaf untuk dari yang modul tadi itu tidak bisa dijalankan. Waktu saya pembuatan template UI-nya pun itu nggak bisa dijalankan, emang nggak bisa dijalankan. Nah, saya otak-atik lagi, saya menggunakan Floatlab, saya menggunakan VS Code langsung di simulator pakai kayak gini. Nah, dan juga ini untuk codingannya sendiri di main screen ini itu campuran dari pertemuan 5 dan juga 9. Itu saya coba-coba semua dan akhirnya ketemu. Mungkin kalau dijelaskan di video itu agak lama, jadi saya otak-atik sendiri di rumah, dan hasilnya seperti ini, langsung bisa dipakai. Jadi maksud dari aplikasi Viginesia ini tuh kita sebagai mahasiswa itu bisa memasukkan motivasi yang dimana kita bisa create, update dan juga delete. Untuk create-nya sendiri itu memasukkan motivasi ini, dan untuk membaca datanya itu udah bisa muncul di sini. Nah, untuk update-nya itu kita bisa ke sini. Ini bisa edit motivasi. Nah, di sini juga ada tombol delete dan ini ada tombol lockout.
teman-teman juga bisa kalau mau ke sini, kalau belum punya akun nanti daftar, nanti akan diarahkan ke tampilan login lagi, lalu bisa teman-teman login. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk template dari saya ini nanti akan saya share juga ke Google Drive saya, nanti saya masukkan linknya di link deskripsi. Untuk selanjutnya paling untuk pendemoannya, untuk pendemoannya itu pendemoan aplikasi Vigenesia dari awal sampai akhir, gimana cara makainya, itu akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melakukan atau menjalankan demo aplikasi. Sebelum dimulai, perkenalkan nama saya Aris Setiawan dengan NIM 15220233. Langsung saja kita mulai dengan membuka VS Code. Jangan lupa nyalakan terlebih dahulu examnya. Nah, setelah diaktifkan, maka langsung saja buka terminal, lalu masukkan ngrok http 80, lalu enter. Setelah berhasil muncul seperti ini, maka salin link yang ada di forwarding. Salin sampai free.app saja. Copy, lalu pastekan pada folder screen dan konstan. Pertama-tama ganti link yang ada di register dengan link yang tadi sudah di copy, lalu save, lalu ke main screen, ganti link yang ada di main screen dengan link yang sudah di copy tadi, lalu save. Di tampilan login juga sama, namun bedanya yang harus diganti ada 3. Lalu save. Di tampilan edit page juga terdapat link, ganti ke link yang sudah di copy tadi, paste, lalu save. Di folder konstan pun sama, kita harus mengganti linknya dengan yang sudah di copy tadi, lalu save. Setelah itu jalankan iOS simulator atau simulator yang ada di VS Code. Setelah itu balik lagi ke VS Code, ke tampilan main Dart, lalu jalankan. Di
ditunggu karena prosesnya lumayan lama. Oke. Oke, setelah berhasil akan seperti ini aplikasinya. Jika belum memiliki akun, maka lakukan registrasi terlebih dahulu dengan menekan sign up. Masukkan nama, profesi, email, lalu password, lalu daftar. Nah, jika sudah berhasil, maka akan kembali ke tampilan login, lalu login. Lalu sign in. Nah, jika sudah masuk, ini adalah tampilan beranda pada aplikasi ini. Jika kalian ingin memasukkan sebuah kata-kata atau kata-kata motivasi, bisa ketik di sini. Contohnya, nah, jika sudah, tekan submit, lalu refresh. Nah, berhasil muncul. Jika ada kata atau huruf yang kurang, bisa kita edit dengan tekan ini, lalu masukkan atau ubah apa yang ingin kalian ubah. Nah, jika sudah diedit, maka tekan submit, lalu refresh kembali. Nah, maka akan berubah. Dan untuk menghapus, tekan tombol sampah pada bagian kanan, tekan. Nah, sudah, lalu refresh. Nah, jika sudah berhasil, maka aplikasi kalian sudah bisa digunakan. Maka jika sudah selesai, bisa kalian log out. Tekan tombol ini di bagian kanan atas, maka otomatis akan keluar ke halaman login. Mungkin segitu saja demo aplikasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dan saran membahas pengembangan aplikasi Vigenesia. Apa yang dibuat aplikasi bernama Vigenesia? Fungsi dari aplikasi Vigenesia ini digunakan untuk mengelola data dengan mudah. Fitur utama dari aplikasi Vigenesia ini adalah aplikasi ini dilengkapi fitur CRUD atau Create, Read, Update, Delete, yang artinya pengguna bisa membuat data baru, melihat data yang sudah ada, mengubah data, dan menghapus data. Cara pembuatan aplikasi ini adalah pembuatan aplikasi ini
dilakukan secara bertahap, mulai dari perencanaan, pembuatan, hingga pengujian. Sarannya yaitu pengujian lebih lanjut. Aplikasi perlu diuji lebih dengan melibatkan lebih banyak pengguna. Tujuannya adalah untuk memastikan aplikasi bekerja dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Meningkatkan keamanan, karena aplikasi ini mengelola data pengguna, maka keamanan aplikasi perlu ditingkatkan, contohnya dengan cara mengenkripsi data atau mengacak data agar sulit dibaca oleh orang lain, dan membuat sistem login yang lebih kuat. Kesimpulannya, aplikasi Pigenesia ini adalah sebuah alat yang berguna untuk mengelola data. Namun seperti semua alat, aplikasi ini perlu ditingkatkan agar bisa bekerja lebih baik dan aman. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.